Baik, jadi pada video kali ini kita akan praktik ya untuk proyek kedua, yaitu platform dengan berbasis autentikasi. Dan pada video ini saya akan eh, membuat untuk autentikasinya saja ya. Jadi mungkin untuk teman-teman yang ingin ikut praktek, silakan nanti bisa diakses di GitHub-nya. Nanti akan saya kirim juga link GitHub-nya. Jadi di link GitHub-nya nanti sudah ada eh, indeks ini ya, eh, sintaks HTML untuk login, register, kemudian halaman home, ya, kemudian layoutnya, headernya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung saja untuk mengikuti apa yang ada di videonya. Seperti itu. Oke, baik ya. Mungkin pertama-tama kita buat database terlebih dahulu. Jadi bisa ke php-admin ya. Caranya sama, kita bisa klik admin pada XMPP-nya, bagian MySQL-nya, admin, klik, nanti akan masuk ke eh, bagian ini ya, tab admin. Kemudian untuk saya sendiri, saya membuat database daftar siswa ya. Nah ini database-nya masih kosong, jadi bisa langsung kita hubungkan ya ke Laravel kita melalui env sini. Nah, DB database ini yang sebelumnya Laravel, kita ganti nama database kita. Karena saya nama database-nya daftar siswa, ini. Nah, daftar siswa, jadi saya ganti menjadi daftar siswa di bagian DB database ya, di in.env ini. Seperti ini. Dan bisa dioptimize. Sudah seperti itu ya. Ya, mungkin akan saya jelaskan secara singkat terlebih dahulu untuk views-nya, yang HTML-nya ya. Ya, di sini saya menggunakan layouting seperti video sebelumnya, menggunakan main di sini. Jadi kita tidak perlu menulis ulang untuk bagian header dan body bawahnya. Eh, Mulai dari itu dulu ya, bagian out login terlebih dahulu di sini. Nah, jadi di sini merupakan halaman login yang sudah saya buat ya. Jadi nanti teman-teman bisa langsung pakai saja. Kemudian kemudian register ini untuk pendaftarannya nanti. Jadi kita akan masukkan kolom nama, kelas, NSN, email, dan juga password ya untuk tabel kita nanti. Kemudian di bagian home sini mungkin ini agak asing ya untuk teman-teman ya yang belum pernah menggunakan di Laravelnya. Jadi di sini ada perkondisian if object, yaitu di mana eh, user itu tadi sudah login atau belum. Jadi di Laravel kita bisa menggunakan cara seperti ini jika menggunakan perkondisian outcheck ya. Jadi ketika usernya login, maka akan menampilkan yang ini. Atau ini tombol logout ya, tombol logout yang sudah saya siapkan. Atau jika teman atau usernya belum login, maka akan ada tombol masuk atau daftar daftar di sini. Seperti itu. Nah, sama ya seperti di bawah ini, karena kita bisa cek ya card-nya. Sebentar, card-nya. Nah, di card-nya di view-nya seperti ini. Ini halaman utamanya yang sebelumnya saya jelaskan di bagian card-nya. Jadi karena saya belum login, apalagi kita kan juga belum membuat fitur loginnya. Jadi maka akan muncul silakan login terlebih dahulu seperti ini. Sama ya seperti yang ada di views-nya. Seperti ini. Ini saya kosongin. Nah, saya kosong. Oke, setelah itu ada layout atau kita user. Nah, ini untuk user user index ini untuk tabel ya. Tapi untuk kali ini saya tidak akan mengulang
untuk memutarkan materi CRUD lagi ya untuk tabelnya. Jadi hanya saya buatkan tabel sebagai contoh saja. Jadi nanti mungkin tabelnya akan seperti ini ya. Untuk saya cek lognya. Nah, ini saya menggunakan root biasa tanpa perlu controller untuk bagian home dan juga si slash usersnya. Gitu. Oke, kita bisa cek. Nah, seperti ini. Jadi nanti konsepnya itu kita harus login atau autentikasi terlebih dahulu ya untuk mengakses yang namanya daftar siswa ini. Jadi user request yang belum belum login ya atau ya belum login itu tidak bisa mengakses si daftar siswa ini seperti itu. Mungkin ini kasusnya bisa digunakan kalau teman-teman punya website yang private gitu. Tapi untuk website yang private, teman-teman tidak perlu membuat registernya. Jadi nanti registernya itu hanya adminnya. Jadi adminnya yang mendaftarkan akun untuk pengguna tertentu seperti itu. Jadi nanti si pengguna bisa langsung login ya, menggunakan akun yang dibuatkan oleh si admin seperti itu. Karena di sini saya sebagai untuk mempraktekkan ya, nanti akan saya buatkan registrasinya juga. Untuk teman-teman yang tidak gunakan registrasi di sini juga boleh bisa ditampilkan registrasinya di bagian dashboard adminnya seperti itu. Baik ya, mungkin pertama-tama kita ke migration terlebih dahulu. Untuk Laravel sendiri kita untuk user ya, untuk usernya kita tidak perlu membuat tabel lagi, tabel user seperti itu. Laravel 10 dan juga sepertinya Laravel 11 juga sudah ada ya untuk bagian users, tabel users. Nah, defaultnya seperti ini untuk yang Laravel 10. Jadi kita hanya menambahkan eh, tambahan itu ya yang kita perlukan. Kita sebelumnya, nah di sini kita bisa cek di register. Dalam contoh kali ini kita butuh yang namanya kelas dari usernya dan juga INISN ya. Karena di sini sudah ada email dan password, kita hanya menambahkan NSN dan juga kelasnya. Seperti itu. Akan saya contohkan ya. Buat biasa, saya menggunakan bahasa Inggris ya untuk ini. Dan di sini kita ganti tipe datanya NSN menggunakan integer. Nah, seperti ini. Oke. Setelah seperti ini, kita bisa cek di bagian modelnya user. Jadi untuk Laravelnya kita bisa langsung cek saja untuk user sudah dibuatkan. Nah, isinya seperti ini. Kita rubah yang sebelumnya hanya name, email, dan password. Kita tambahkan sesuai apa kebutuhan kita ya tadi. Jadi variable akan saya jelaskan mulai. Dollar variable ini protected variable merupakan data yang hanya bisa dimasukkan dalam tabel. Jadi data-data apa saja yang bisa masuk. Nah, contohnya ada name, email, dan password seperti itu. Di class ya. Dan NSL. Sudah seperti ini. Oke, ada model. Bisa kita coba pakai fresh. Smart. Gratisan. Nah, fresh juga ada. Oke, fresh. Nah, oke. Kita cek tabel kita. Refresh. Nah, sudah ada di sini beberapa tabel yang dibuat oleh Laravel. Kemudian tabel usersnya juga ini ya. Ada atribut ID, name, class, MSN, email, sesuai yang kita minta. Itu ini yang sudah ada dari si Laravelnya seperti email verified, kemudian dengan bertoken uh, ini timestampnya itu yang sudah disediakan oleh Laravelnya seperti itu. Oke, kemudian selanjutnya kita akan
eh, mengaktifasi dulu ya tombol antara daftar dan loginnya dengan menggunakan fungsi. Nanti kita buat terlebih dahulu controllernya. Kita buat controller out ya, autentikasi, buat autentikasi. Right? Membuat controller manual ya. Jadi kita akan membuat controller manual dari nol biasa saja, tidak menggunakan root resource untuk autentikasi. Ini saya beri namanya out controller. Controller. Oke, di sini eh, fungsi yang pertama saya buat mungkin untuk menampilkan halaman login ya. Jadi, seperti biasa, view, nah, oke, di sini. Oke, kemudian untuk yang register juga, register, nah, seperti ini. Kemudian kita bisa buatkan lognya juga. Jadi kita pakai rocket, tapi kita pakai controller ya, tidak menggunakan function seperti ini. Oh, get, mungkin uh, login. Kemudian kita panggil controllernya, isinya login tadi ya. Kita buat login, kemudian kita beri nama. Biar nggak bingung, di sini saya beri nama login page ya. Nah, ini. Dan untuk yang register juga, register, oke ya. Dari seperti ini, kita bisa optimize. Oh, sudah. Oke. Oh iya, maaf, ya, belum saya tulis name-nya. Nah, seperti ini. Oke, bisa optimize. Sudah, kita bisa ke halaman utamanya, yaitu di home ini ya. Sebelumnya, home, kita konfigurasikan untuk tombolnya. Untuk daftar, kita gunakan route, register page ya. Sama seperti yang kita buat tadi untuk ambil halaman register, kemudian login page. Jadi seperti ini, cek websitenya, refresh. Nah, kita coba masuk ke halaman masuk ya atau login ya. Nah, sudah tampil. Kemudian kembali cek ink daftar. Nah, sudah. Oke, selanjutnya kita konfigurasikan juga di halaman register dan loginnya ya, biar bisa kita kembali seperti itu. Cek login dahulu. Nah, di bagian sini sudah saya sediakan tadi tombolnya, kita hanya menambahkan row-nya. Next page seperti ini. Nah, jadi di halaman login terdapat eh, tombol untuk menuju ke bagian daftar. Dan sebaliknya dari daftar kita membuat route untuk menuju halaman login. Tuh, login page. Ini. Oke, refresh. Terusnya
Kita coba. Nah, sudah ya, sudah interaktif. Kita bisa bolak-balik. Mungkin saya akan tambahkan tombol home ya di bagian sini mungkin ya. Saya akan tambahkan arrow untuk pulang ke halaman pertama pakai sini home. Kemudian kita bisa pakai untuk biar berada di tengah pakai kelas ini mungkin. Ini saya pakai menggunakan bootstrap ya. Intip terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Sekan, kita cek. Nah, tengah ini ya. Jadi, ini akan ke MP. Nah, seperti ini. Ini juga ke atas. Jadi kita sudah punya tombol home ya. Jadi kita bisa panggil. Oke, kita ke route. Kita kasih nama ya untuk yang home. And home. Dan juga yang ini juga kita kasih nama bergampang untuk kedepannya. Kasih table gitu ya. Table. Jadi ini dikasih untuk menuju ke bagian ke tabel ya, bagian tabel bisa tambah tabel. Kemudian setelah login kita sudah, nah, ya ini login juga kita tambahkan, kita copy saja ya, dari divnya kita copy, kemudian kita paste sini. Nah, kita refresh. Ah, oh iya, kita belum tulis ya. Jadi, oke tadi sebelum saya eh, optimize, nah bisa ya, karena kita tadi beri nama di route atau mengkonfigurasi route bisa cek. Nah, sudah ada ya umumnya. Kita coba. Nah, sudah betul ya masuk ke atau kembali ke halaman utama. Sudah interaktif ya. Nah, nah sudah ya, teman. Oke, selanjutnya kita mungkin mencoba untuk membuat fungsi login dan registernya. Jadi untuk login sendiri, sebenarnya Laravel sudah menyediakan di dokumentasinya. Teman-teman bisa menuju ke websitenya, yaitu di dokumentasinya Laravel sendiri, kemudian dari bagian autentikasi, karena kita menggunakan versi 10, kita pilih versi 10, scroll aja ke bawah, dan atau bisa langsung di sini eh, manually authenticating user ya. Terus kita klik. Nah, sudah ada fungsi yang sudah disediakan oleh Laravel. Di seperti dokumentasi kita bisa copy saja langsung. Kita bisa copy
seperti ini. Kemudian di sini copy nanti di controller kita. Kemudian ada beberapa yang harus kita masukkan ya. Di sini kita belum memasukkan autentikasi dan redirect response-nya. Kita juga bisa ambilnya dari sini juga. Nah ini ya, yes. Out ini juga, kita copy. Nah di bawahnya request. Nah kita pasang. Seperti itu. Nah sudah dipanggil. Kemudian kita sekalian ya langsung bikin fungsi registernya juga. Seperti ini. Kita buat nama fungsi ya. Function registration. Ini bebas ya untuk namanya, tapi untuk saya di sini gunakan registration. Jadi menggunakan request, yes, ini. Kemudian pertama-tama kita validasi data terlebih dahulu ya. Sebelumnya di break pertama kita menggunakan resource, jadi kita menggunakan request yang dibuat menggunakan resource. Jadi kita konfigurasi validasinya sudah nggak manual ya seperti sekarang ini yang akan kita lakukan. Jadi kita akan validasi manual di function registration ini. Kita seperti ini ya. Validate data atau validate saja ini requestnya request validate kita validate nah, seperti ini. Jadi data aja apa aja tadi name sini required kemudian class required kemudian NSN required ya. Kita masukkan semua dulu nanti validasi tambahannya bisa kita sesuaikan password. Nah juga enaknya Laravel ini untuk password confirmation jadi kayak yang masukkan dua input password itu ya jadi kita bisa hanya menggunakan confirmed seperti itu di validasi. Oke kita validasi untuk yang password ya terlebih dahulu. Jadi untuk password itu nanti minimal 8 atau 8 karakter ya. Jadi saya kasih min 8 seperti ini. Kemudian seperti yang tadi saya bilang yaitu confirmed itu jadi bisa langsung masukkan confirmed seperti ini. Ya, jadi password atau ya passwordnya yang masuk itu sudah dikonfirmasi baru bisa masuk itu. Kemudian ke name ini mungkin tidak perlu saya tambahi apa-apa dan juga kelas. NSN ini bisa saya kan numerik. Ya, jadi hanya angka yang bisa masuk ya karena yang NSN. Kemudian email. Email di sini saya tambahkan unique ya. Jadi biar email setiap data itu berbeda. Jadi tidak kita double kita yang emailnya sama. Unique user. Nah, seperti ini. Jadi berbeda di antara tabel user. Gitu. Oke, kita sudah filter ini sudah. Kemudian kita langsung bisa buat ya di bumi seperti ini bisa create seperti ini. Oke, ah ini usernya panggil, bisa kita panggil user, user. Nah, deh. Nah, ini kita buat semuanya. Name,
kita buatnya ini masih manual ya. Sebenarnya kan kita langsung masukkan datanya langsung dari apa, data yang sudah divalidasi. Ini kita manual dengan mengambilnya langsung dari request name. Dan selanjutnya itu ini juga dari class NSN. Oke, selanjutnya email ya. Nah, nanti untuk yang eh, password itu berbeda. Jadi kita harus hash terlebih dahulu password. Dikarenakan eh, data yang masuk itu kan eh, yang privasi ya password ya. Jadi eh, yang hanya tahu passwordnya itu si usersnya itu sendiri. Jadi kita sebagai developernya juga tidak berhak tahu untuk mengetahui password dari si user. Jadi kita bisa pakai menggunakan hash. Hash. Nah, ini kita masukkan datanya baru request password. Nah, jadi tetap kita ngambilnya itu dari password yang dimasukkan dari si user ya di registrasinya nanti. Tapi saat dibuat di database-nya kita hash terlebih dahulu. Gitu. Nanti akan kita lihat ya saat kita menggunakan fungsinya. Oke, selanjutnya setelah membuat ini kita pull request-nya kita regenerate session regenerate seperti ini. Kemudian setelah kita berhasil membuat apa ini mendaftar akun ya. Setelah mendaftar akun kita akan redirect dan redirect kita pakai out biar gampang ya. Jadi setelah dia daftar dia akan kelempar ke halaman login seperti itu. Jadi dia akan ke halaman login itu login page ya. Nya dengan uh, email ya email yaitu emailnya dia. Guys, email. Nah, jadi teman-teman, kenapa ini kita punya dollar value data tapi tidak digunakan? Jadi untuk saya sendiri biasanya saya buat variabel seperti ini untuk penggunaan DD ya, jadi debugging. Jadi nanti kita bisa cek data yang masuk, kita bisa DD dollar dollar value data atau apa seperti itu ya. Di gampang untuk kita debuggingnya. Gitu. Nah, gini saja juga sudah bisa. Cuma nanti kalau debugging bakalan susah juga buat ngecek apa aja yang mau dicek seperti itu. Nah, ya, return redirect route login page ini kemudian ditambah dengan with email. Ini tuh jadi pas kita kelempar ke halaman login, itu kan di halaman login nanti ada formnya ya untuk masuk ya, masukkan email dan juga password. Jadi nanti di halaman loginnya kita bisa ambil email ya, emailnya menggunakan session. Jadi otomatis si formnya itu masuk atau sudah terisi dengan email yang sebelumnya kita daftarkan yaitu dari request email ya, email yang masuk, email yang sudah masuk ini seperti itu. Oke, selanjutnya setelah register langsung kita buat untuk fungsi logout. Tapi untuk fungsi logout sendiri Laravel itu sudah disediakan ya. Kita bisa kembali ke atas. Di sini kita bisa
untuk login out ini. Nah, sudah ada ya. Kita bisa ambil saja langsung dari ini. Oh, jadi bisa kita copy di sini. Nah, seperti ini ya. Di sini sudah ada dari Laravel yang kita tinggal copy saja. Juga dari directnya juga, mungkin teman-teman mau nambahin notifikasi atau apa, atau pesan error atau apa itu terserah teman-teman ya. Di sini saya menjelaskan untuk penggunaan dasarnya aja. Seperti itu. Sini redirectnya ke slash ke atau ke URL slash ya. Dimana URL slash sendiri itu kita itu ke halaman home. Jadi nanti setelah logout dia akan ke halaman home seperti itu. Jadi dia kembali ke halaman home dalam keadaan itu ya, dalam keadaan sudah logout ya, karena ini sudah di-invalidate ya, seperti itu. Oke, kita bisa langsung konfigurasikan ya buat formnya atau login ini. Mungkin register ya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Di bagian register sini, actionnya kita bisa isi ya. Oh ya, sebentar. Ada yang terlupakan, yaitu setelah kita membuat controller sendiri, kita langsung konfigurasi di rootnya ya teman-teman. Jadi seperti ini. Sebenarnya kita buat login dan register, sekarang kita buat autentikasi, registrasi, dan juga lognya. Itu. Oh, itu. Post ya. Post, out, dan ini bebas ya untuk namanya. Saya kasih nama authentication. Ini kita panggil out controller. Kita panggil out authentication. Kita cek ya. Kita authenticate ya. Selanjutnya ini juga ini akan saya ganti. Oke, di nama. Di sini saya kasih nama login. Nah, seperti itu. Jadi beda dengan login page. Kemudian kita buat dengan disitu juga. Ya, extraction. Kemudian juga saya samakan aja. Saya kemudian yang terakhir logout ya. Ini logout final. Nah, ini. Oke, ini kita optimis. Nah, bisa langsung kita masukkan ya, pertama tadi register terlebih dahulu. Kita ini kita masukkan untuk metode registration atau version. Jadi, jangan lupa ya teman-teman, ini juga disesuaikan ya name-nya, HTML-nya di HTML-nya ini. Jadi perlu disesuaikan dengan tabel teman-teman yang akan ya, email dan juga password. Nah, ini yang saya bilang tadi, yang password confirmed ya, konfirmasi password. Jadi kita tinggal buat inputnya, kemudian kita beri nama password confirmation. Jadi nanti otomatis si Laravelnya sudah bisa menjadikan konfirmasi dari si password seperti itu. Password yang kita masukkan pertama,
Terus kemudian kita masukkan password kedua. Jika tidak sama antara kedua password ini, maka gagal. Jadi defaultnya tidak masuk. Seperti itu ya. Oke, ini sudah kita masukkan. Dan jangan lupa ketika membuat form harus ada CRF-nya ya untuk keamanan di label itu. Kemudian metodenya kita post. Oke, selanjutnya di bagian login. Nah, form ini kita masukkan ya. Formnya itu authenticate. Ya. Maaf ya, login. Login. Kemudian sebenarnya saya tadi salah ya, masukkan rootnya. Nah, ntar saya cek rootnya, root saya. Oh iya, salah saya. Ini masukkan namanya harusnya register. Cukup register saja. Terus seperti ini. Salahnya. Kemudian ke login. Nah, login ini juga perlu disesuaikan ya untuk emailnya. Juga password. Sudah butuh yang password dan email. Kemudian, seperti yang tadi saya bilang untuk nanti kita setelah daftar itu akan tampil nama email yang sebelumnya kita daftarkan ya di halaman login. Itu kita bisa buat di attribute value di inputnya. Jadi di input, dalamnya kita bikin value screen. Dimana isi dari si value itu ini session email. Kita ambil email. Nah, sudah. Ini bisa kita coba. Ini, ini di sini perkondisiannya masih kosong. Kita akan buat ya, jadi kita tabel aja. Jadi ini kan disable ya. Kita hapus saja ini. Kemudian ini juga ini ya. Hapus saja. Hapus dulu. Nah, kita menggunakan bootstrap ya. Jadi bisa di disable menggunakan bootstrapnya. Dan di sini masuk. Nah, jadi kita bisa masuk ke halaman tabel ketika sudah login. Nah, ini objek cek dulu apakah dia sudah login atau belum. Nah, jika sudah, dia bisa masuk. Tapi ketika dia belum login, maka tombol masuknya ini disable. Dan juga href-nya akan kita kosongin saja. Oke. Kemudian akan ada paragraf sebagai pesan. Silakan login terlebih dahulu dengan menggunakan CSS berwarna merah. Gitu. Nah, untuk masuk ke halaman tabel ini kita bisa cek ya di sini. Nah, ini kita menggunakan row yang namanya table untuk menuju ke halaman table. Seperti ini. Sudah, mungkin sudah bisa dicoba. Oh ya, logoutnya, code-nya chat kita masukkan code logout. Untuk fungsi logout sendiri kita menggunakan form ya. Jadi dia pakai metode post buat formnya, terus kita pasang CSRF, juga kita buat button submit. Ini hampir sama seperti menghapus data ya. Kalau di create data object wallet itu menggunakan form juga kan untuk tombol hapusnya gitu. Oke, kita optimize. Kita bisa coba ke website kita. Refresh. Dan kita coba daftar. Daftar saya nama apa? Kurs plus 12 ultimate ya. Ini saya cek aja ya. Saya cek emailnya ke @gmail.com. Nya kondisi
Dan kita coba export, kemudian akan bisa extract. Nah, kan dia otomatis ke halaman login dengan membawa email kita yang sebelum kita daftarkan. Jika data kita benar ya. Kemudian yang password silakan masukkan password, login. Ya, ternyata belum kita definisikan buat yang autentikasinya. Jadi dia menuju ke bagian dashboard. Bisa kita cek ya di sini di autentikasi isinya. Di return redirect intended dashboard. Seharusnya setelah dia login, dia itu menuju bagian tabel. Sebelum kita pasang. Kita pasang tabel tentunya row tabel. Seperti ini. Oke, sudah selesai. Kembali kita masukkan ya ke passwordnya. Nah, dia berhasil masuk ke daftar siswa. Kita di daftar siswa ini kan kita coba tombol menuju halaman utama ya. Pastikan kita ke copy tadi home-nya. Ini kita pindah, kita buat di sini. Nah, ini tombolnya dia tuh ada tabelnya ada tombol untuk kembali ke home. Ini tampilannya seadanya ya untuk praktek aja contoh. Nah ini ketika kita ke halaman utama, tombol yang semulanya masuk dan juga daftar berubah menjadi logout karena kita sudah login. Dan juga di sini di kolom data siswa yang sebelumnya eh, kita tidak bisa masuk ya, kita disuruh login terlebih dahulu. Sekarang tombol masuknya sudah ada, jadi kita bisa langsung ke daftar seperti ini. Oke, kita coba logout bisa. Nah, logout juga sudah bisa. Sekarang menjadi tombol eh, masuk dan juga daftar. Ini jika tombol masuknya tidak bisa, silakan terlebih dahulu. Seperti itu. Nah, ini masalah kita adalah kita belum menentukan middleware. Jadi user yang request, misal dia belum daftar sini, dia bisa mengakses tabelnya dengan cara seperti ini. Nah, kan sama saja kan dia login atau belum, tapi dia bisa mengakses ini, mengakses menggunakan URL. Maka di sini kita bisa mengatasinya menggunakan middleware. Jadi bisa caranya seperti ini ya. Ke row. Jadi middleware untuk out atau quest itu sudah ada buat oleh Laravelnya sendiri. Ini Authenticate. Ya, jadi kita hanya menggunakannya saja langsung dengan cara menggunakan row group. Nah, sini karena kita menggunakan snippet ya teman-teman, jadi bisa ke group middleware ini langsung kita klik. Nah, otomatis kemudian kita ganti ini segmen ini kita ganti ya nih kita ambil yang middleware out-nya aja. Jadi yang bisa mengakses root di dalam sini itu orang yang sudah login. Di apa aja? Yang pertama ini root ini kita harus login terlebih dahulu untuk mengakses tabel root tabel. Nah, kemudian apalagi di sini yaitu logout. Jadi yang hanya bisa mengakses logout itu ya orang yang sudah login. Dia belum login ngapain logout? Seperti itu. Kemudian di sini adalah halaman home, login register, aplikasi dan sebagainya. Kita bisa menggunakan sama grup middleware, tapi ini kita quest, bukan auto quest. Seperti itu. Kita masukkan sini ya. Untuk yang ini, kan sini. Jadi ini kenapa
yang home ini tidak kita masukkan karena halaman home itu bisa diakses oleh keduanya. Sebenarnya bisa menggunakan middleware, tapi untuk gambarnya kita sekarang seperti ini aja. Jadi di sini yang hanya bisa mengakses tabel dan juga logout itu hanya audio orang yang sudah login. Kemudian untuk menuju ke halaman login atau halaman register itu orang yang belum daftar. Dan orang yang sudah daftar tidak, atau maaf, orang yang sudah login, yang sudah autentikasi, tidak perlu kembali lagi ke halaman login atau ke register. Karena nanti itu akan terjadi double ya. Dia kan sudah login, dia login lagi, jadi autentikasinya bisa double. Oke, selanjutnya kita bisa konfigurasiin di bagian ya, ntar saya cek di provider. Ya, di bagian provider ini kita bisa ke service provider, kita definisiin konstan dari home-nya ini. Di sila Ravel ini defaultnya /home ya, untuk bagian home-nya. Tapi karena kita di sini untuk bagian home itu menggunakan slash, jadi kita bisa apa saja slash. Nah, seperti ini. Jadi default untuk kedepannya jadi ke slash seperti itu. Oke mas ya. Nah, kita bisa coba refresh pakai user. Nah, dia nggak akan bisa dan akan kelempar ke login. Ini kenapa dia nggak kelempar ke login? Karena kita belum konfigurasi ini buat uh, exception-nya. Di exception-nya dia menggunakan slash login. Kita bisa cari aja yang nah ini dia kepentalnya ke login, harusnya kan kepentalnya ke login page ya. Kita tambahkan score page seperti ini. Jadi dia di bagian keluar dan tiket optimize. Kita kembali, kita refresh, kita coba ya, kita coba cari turun lagi. Tuh kita mencoba mengakses user. Nah, dia yang belum login, dia akan dipaksa untuk ke halaman login gitu. Coba di sini kita paksa ya. Dia kan belum login nih, tapi dia salah code. Nah, pasti nggak bisa. Karena dia juga belum autentikasi, belum login, tapi ini kalau oke, kita bisa kembali ke home. Jadi untuk autentikasi dasarnya seperti ini ya. Jadi untuk platform dari teman-teman masing-masing bisa disesuaikan masing-masing ya. Dan jika ada yang tanyakan silahkan bisa tanya ke saya langsung untuk proyeknya dan juga bisa untuk eh, dimulai ditulis bukunya ya. Terutama untuk proyek yang pertama seharusnya juga sudah selesai karena pada hari Jumat kita akan monitoring. Gitu. Baik, mungkin eh, cukup untuk video kali ini ya. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.